Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan majelis ilmu, khususnya bagi pemateri dapat menyelesaikan video audio visual ini dan teman-teman dapat memanfaatkannya. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar dan kepada ilmu yang benar-benar ada nur ala nur. Selanjutnya, salam hormat adem kami kepada Bu Indah Minatul Zuhriyah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang selalu membimbing kami dan mengarahkan kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip pemanfaatan media dalam pembelajaran PAI, mau hardware maupun software untuk pembelajaran daring dan luring. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan saya akan memperkenalkan presentator kali ini, yaitu yang pertama saya sendiri, Agung Nugroho Reformi Santono, kemudian Mbak Dwi Dian Wigati yang sangat cantik sekali, yang ketiga Mas Sufianto. Untuk foto bisa dilihat teman-teman di layar foto presentator. Oke, langsung ke pembahasan ya teman-teman. Di sini diklasifikasikan oleh pemateri menjadi dua bagian, yaitu pertama yaitu syarat-syarat media pembelajaran PAI. Yang kedua, prinsip-prinsip pemanfaatan media dalam pembelajaran PAI yang akan kita bahas kali ini. Cekidot, yuk. Kemudian masuk ke manfaat media pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum dilanjut teman-teman, perlu diketahui bahwasanya pemateri di sini mengambil topik tentang media pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, karena memang dewasa ini pembelajaran daring dan luring itu sangat dimarakkan, dan itu berkaitan tentang kompetensi pendidik. Bagaimana pendidik memahami prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI. Nah, di sini dipaparkan oleh pemateri dengan beberapa sumber kajian ilmiah, yaitu dari buku dan jurnal-jurnal penelitian ilmiah. Nah, kemudian lanjut kepada pembahasan tadi. Nah, media pembelajaran itu sering kita dengar ya. Ini bisa diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, yaitu pendidik ke peserta didik, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa agar proses belajar berjalan optimal. Nah, di sini perlu diketahui, digarisbawahi juga, media pembelajaran yang efektif itu memerlukan perencanaan yang baik sehingga dapat menarik perhatian siswa. Nah, ini PR bagi pendidik. Oleh karenanya, setiap pendidik itu diharuskan teman-teman untuk mengetahui beberapa prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran, baik karakteristiknya, syarat-syarat media pembelajaran yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu kemampuan pengajar itu akan terupgrade. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi canggih zaman sekarang ya. Nah, kemudian
Pemanfaatan media pembelajaran ini akan membantu tercapainya penyampaian materi dan khususnya kan pastinya mempermudah pemahaman. Nah, sebelum dijelaskan bagaimana sih pemanfaatan media pembelajaran itu, di sini dipaparkan oleh Ramli bahwasanya manfaat dari media pembelajaran itu selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini ya. Nah, manfaatnya adalah teknologi media pembelajaran ini tuh memberikan feedback untuk menyempurnakan pembelajaran yang telah berlangsung atau yang akan direncanakan. Yang kedua, pokok bahasan bagi pembelajar atau peserta didik yang lebih fungsional dan terasa manfaatnya bagi mereka. Yang ketiga, memberikan pengalaman pengayaan atau enrichment secara langsung kepada siswa terhadap apa yang disampaikan pengajar atau pendidik. Nomor 4, membiasakan siswa untuk lebih meyakinkan terhadap pembelajaran yang diajarkan sehingga akan menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap pengajar. Kemudian yang kelima, perasaan siswa akan terasa mendalam dalam dirinya dengan bertemunya konsep yang diajarkan pengajar dengan yang didapatkannya di luar sekolah. Yang terakhir, manfaatnya adalah secara tidak langsung siswa itu membiasakan mengadakan studi komparasi perbandingan ya terhadap materi yang diberikan guru dengan yang diperolehnya dari media pembelajaran di luar sekolah. Nah, manfaatan ini teman-teman itu tidak akan tercapai bila mana media yang digunakan itu tidak relevan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi harus ada relevansi antara pembelajaran, proses pembelajarannya dengan media yang digunakan. Gitu. Semua media itu bermanfaat nantinya dalam proses pembelajaran, akan tapi kalau tidak ada relevansinya ya percuma. Nah, disinilah peran dari pedoman pemilihan media pembelajaran yang agar searah dengan tujuan pelajaran. Nah, pedoman ini biasa disebut kriteria minimal media pembelajaran itu dapat dipilih oleh seorang pengajar. Ini ada 6 teman-teman ya. Yang pertama adalah ketepatan sebuah media dengan tujuan pembelajaran. Tadi yang kita bahas. Nah, yang dimaksud ini gimana? Yaitu media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan gitu. Nah, tujuan yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, tesis lebih memungkinkan digunakannya media pembelajaran. Jadi pada intinya kita memilih tujuan pembelajaran dulu, prosesnya gimana, baru kita milih media apa yang akan digunakan gitu. Terus yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Nah, ini berarti bahwa bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi itu ya sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Jadi bahan ajar itu sudah ada, baru media kita tentukan gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Nah, artinya media yang diperlukan itu mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis semuanya dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal. Di samping media ini sederhana dan juga praktis loh penggunaannya. Jadi tidak harus mewah, yang penting sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Karena media juga sangat mudah, berbagai macam ya. Terus yang nomor 4, teman-teman, itu ada keterampilan guru dalam menggunakannya. Jadi apapun jenis media yang diperlukan, syarat utamanya itu ya gurunya dapat menggunakan proses pembelajaran. Kalau gurunya tidak bisa ya percuma kita mempelajari media pembelajaran.
dan manfaat yang diharapkan itu bukan pada medianya sebenarnya, akan tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi belajar siswa. Itu teman-teman. Nah, seperti adanya OHP, proyektor film, ada komputer dan alat-alat yang lainnya itu. Ini tidak akan artinya bila gurunya itu tidak mampu memprosesnya itu dan mempertinggi kualitas pengajaran. Terus yang kelima itu tersedianya waktu untuk menggunakannya ya. Nah, sehingga media tersebut dapat bermanfaat. Bila tidak ada tersedia waktu, maka pembelajaran pun nggak bisa efektif menggunakan medianya. Jadi harus ada yang waktu yang pas untuk menggunakan media tersebut. Selanjutnya nomor 6, yang terakhir teman-teman, yaitu sesuai dengan cara berpikir siswa. Jadi disesuaikan dengan siswa yang kita ajar, atau guru yang mengajar harus menyesuaikan siswanya. Memilih media untuk pembelajaran yang harus sesuai dengan cara berpikir mereka. Karena apa? Sebuah media pembelajaran yang dipakai itu akan resapi, mengandung makna agar dapat dipahami juga oleh para peserta didik siswa tersebut. Nah, contohnya menyajikan grafik yang berisi data dan angka atau proporsi dalam bentuk persen bagi siswa SD, kelas-kelas rendah itu nggak ada manfaatnya. Lebih tepatnya itu ya kita menampilkan bentuk gambar seperti poster, seperti hal-hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah anak SD gitu. Demikian juga diagram misalnya yang menjelaskan alur dengan suatu konsep atau prinsip hanya bisa dilakukan bagi siswa yang telah memiliki kadar berpikir yang tinggi, yaitu mahasiswa misalnya gitu. Nah, inilah pedoman yang menjadi pijakan pengajar dalam memilih media. Jadi harus sesuai dengan kriteria tersebut bila mana ingin memilih sebuah media pelajaran. Selanjutnya nanti ada langkah-langkah, terus ada bagaimana ketika kita melakukan atau memilih media pembelajaran yang pas dengan situasi dan kondisi yang pas. Kemudian ada prinsip pemanfaatan media sebagai alat bantu pendidik, kemana klasifikasinya ya. Terus ada faktor yang harus diperhatikan pendidik juga dalam memilih media pembelajaran. Kemudian ada juga syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Dwi Dian Wigati dan Mas Sufianto. Saya persilakan. Terima kasih. Sebelum dilanjut, saya berbagi undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah syarat-syarat media pembelajaran PAI. Jadi dalam pembuatan media pembelajaran, seorang pendidik itu harus memenuhi beberapa komponen. Jadi syarat pemilihan media ini sangat penting. Mengapa? Karena ketepatan arah tujuan dalam pencapaian pembelajaran. Nah, adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan itu ada 5 poin. Yang pertama adalah sesuai dengan akal dan dapat dipikirkan. Jadi media yang akan digunakan itu harus masuk akal dan bisa dijangkau dengan mudah, sehingga itu juga tidak akan menyulitkan bagi guru itu sendiri dalam penggunaan media. Nah, yang kedua adalah harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, mengapa demikian? Karena ketika media yang digunakan itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya juga akan semakin mudah siswa dalam memahami pelajaran, dan siswa juga tidak gaptek dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan itu, termasuk dalam hal teknologi. Jadi
misalkan dengan menggunakan ini PPT, PowerPoint. Nah, ketika dulu itu guru hanya menulis, jadi sekarang guru itu bisa menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu. Nah, yang ketiga adalah sesuai dengan kemampuan keuangannya. Jadi ketika pemilihan media itu juga harus menyesuaikan keuangan dari pendidik itu sendiri, atau misalkan ada bantuan dari sekolah, seharusnya berapa uang yang harus dikeluarkan sebagai bantuan dalam pembelajaran. Karena apa? Ketika kurangnya uangnya terbatas, otomatis nanti medianya itu kan juga terhambat. Jadi antara media yang digunakan itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada uangnya berapa sekiranya itu bisa menunjang pembuatan media yang baik, maka harus menggunakan media sesuai dengan uangnya itu. Nah, sesuai dengan biayanya. Yang keempat adalah praktis dan sederhana. Jadi media pembelajaran itu tidak perlu sulit, tidak perlu muluk-muluk sehingga menyulitkan dari guru itu sendiri. Jadi mendingan lebih baik membuat yang praktis dan sederhana, juga memudahkan guru dan juga memudahkan siswa dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Terpenting dari ini semua yaitu materi pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada siswa. Nah, yang terakhir adalah berguna dalam pelajaran untuk guru dan murid. Jadi penggunaan media ini itu tidak hanya bermanfaat untuk murid saja, tapi bagaimana media ini bisa memberikan manfaat antara guru dan murid. Nah, ketika ini sudah memenuhi, bisa memberikan manfaat keduanya, nah tentunya pembelajaran itu akan semakin menyenangkan dan tidak ada rasa terpaksa dalam mengikuti proses-proses pembelajaran. Nah, setelah syarat-syarat yang terpenuhi, syarat-syarat media pembelajaran ini terpenuhi, maka bisa dilanjutkan dengan peninjauan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait situasi dan kondisi yang tepat dalam penggunaan media pembelajaran. Jadi, situasi dan kondisi yang tepat dalam penggunaan media itu ketika situasi dan kondisi darurat. Itu sangat dianjurkan sekali dalam penggunaan media pembelajaran. Bahkan ketika situasi dan kondisinya itu belum darurat, itu juga diperbolehkan dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran ini semata-mata bertujuan agar pembelajaran itu bisa tercapai dengan efektif, sehingga pembelajaran yang berlangsung itu bisa bisa membawa pemahaman materi kepada siswa secara maksimal. Nah, adapun situasi dan kondisi yang sangat tepat itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu perhatian siswa terhadap proses pembelajaran sudah berkurang. Jadi misalkan ketika dalam pembelajaran itu guru menjelaskan materi secara panjang lebar, nah tentunya ini bisa menciptakan rasa bosan bagi siswa. Nah, hal ini itu sangat dianjurkan sekali dalam penggunaan media. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, karena ketika penjelasannya itu terlalu lebar, maka konsentrasi siswa itu juga berkurang. Jadi pemahaman siswa itu juga akan semakin berkurang dan materinya juga tidak tersampaikan secara maksimal. Nah, yang kedua adalah bahan pembelajaran yang dijelaskan guru kurang dipahami. Jadi ketika materi yang dijelaskan guru itu kurang dipahami siswa, ini sangat dianjurkan sekali menggunakan media pembelajaran.
Supaya apa? Supaya siswa itu bisa mudah dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, yang ketiga adalah terbatasnya sumber pembelajaran. Jadi ketika dalam suatu sekolah itu terbatas dalam hal sarana prasarana termasuk sumber pembelajaran, ini sangat dianjurkan untuk menggunakan media pembelajaran. Karena apa? Misalkan ketika kekurangan sumber pembelajaran dalam hal buku. Nah, ini otomatis kan menjadi penghambat bagi siswa untuk memahami materi. Ketika guru memberikan penjelasan, memberikan tugas, nah sedangkan siswa itu kekurangan bahan untuk mempelajari kembali materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga kan materi yang disampaikan guru itu tidak bisa terserap dengan maksimal. Jadi ini sangat dianjurkan sekali untuk guru menggunakan media pembelajaran. Bahkan praktis dan sederhana tidak masalah, yang penting itu bisa mempermudah siswa dalam menyerap materi pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah guru kurang atau tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pembelajaran. Jadi ketika materi pelajarannya itu sudah panjang lebar akan disampaikan kepada siswa, tentunya itu kan bisa membuat guru itu tidak bergairah, bisa membuat guru kurang semangat, bahkan siswanya pun kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hal ini sangat penting sekali diatasi dengan adanya media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik dalam memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran. Nah, di sini terdapat 7 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan mengajar. Jadi, media yang dipilih oleh guru itu hendaknya sesuai dan dapat menunjang tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yang mana tujuan yang telah dirumuskan sejak awal. Dan tujuan mengajar ini merupakan kriteria yang paling pokok dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, yang kedua adalah ketepatan dari bahan pelajaran dan media yang digunakan. Jadi, ketika memilih media itu harus disesuaikan dengan bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, harus disampaikan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi misalkan yang akan disampaikan itu berupa bagian penting dari suatu benda. Nah, di sini media yang cocok digunakan itu seperti bagan atau slide. Nah, ketika menyangkut tentang aspek gerak, maka di sini media yang tepat digunakan itu misalkan dengan menggunakan film atau video. Nah, jadi ketika media yang digunakan tepat dengan bahan pelajaran, maka pelajaran yang disampaikan kepada siswa itu juga akan sampai kepada siswa, jadi mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang ketiga adalah metode mengajar. Jadi dalam proses pembelajaran, guru itu harus pandai-pandainya menyesuaikan metode mengajar yang digunakan dengan media yang digunakan. Jadi antara keduanya ini terjadi keselarasan. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah ketersediaan alat yang dibutuhkan dalam memilih media. Jadi sebaiknya media yang digunakan dalam pembelajaran itu sudah tersedia di sekitar kita. Misalkan media yang ada di perpustakaan. Jadi kita itu menggunakan media untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sudah tersedia. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan yaitu keadaan siswa. Jadi dalam menggunakan media itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan siswa itu sendiri. Jadi ketika menggunakan media tersebut itu besar kecilnya kelompok juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, yang keenam adalah mutu teknis.
Jadi, pengambilan sasaran yang hasilnya akan dipergunakan sebagai media itu harus memenuhi syarat. Nah, sehingga bagian yang terpenting dapat terlihat dengan jelas. Maksudnya, memenuhi persyaratan agar media tersebut dapat digunakan. Misalkan ketika membutuhkan media berupa gambar atau berupa slide. Jadi pengambilan gambar yang tidak memenuhi syarat sehingga hasilnya kan tidak baik. Nah, ketika hasil tidak baik, seperti hasilnya itu kabur atau kurang jelas, maka media tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah, ini menjadi penghambat tersendiri. Nah, yang terakhir adalah biaya. Jadi, dalam penggunaannya antara media pendidikan dan pembelajaran itu juga membutuhkan biaya. Jadi, ini keterkaitannya sangat erat. Gitu. Melanjutkan di sini prinsip-prinsip pemanfaatan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini menurut di bawah ini adalah menurut Hasrudin. Ada beberapa prinsip dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam untuk dapat mengetahui batas kemungkinan agar pendidik dapat melakukan tindakan yang tepat. Di antaranya, yang pertama, prinsip pembelajaran untuk semua, yaitu prinsip yang menekankan pada berlaku adil tentu, tanpa diskriminasi. Yang kedua, prinsip keaktifan peserta didik, yaitu sistem pembelajaran yang berpusat pada keaktifan peserta didik, sehingga nantinya pembelajaran tidak bergantung pada pembelajaran peserta didik tersebut. Yang ketiga, belajar dengan keterlibatan langsung, yaitu peserta didik dituntut untuk dapat mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh guru, sehingga peserta didik terlibat dalam mencari informasi dan menyimpulkan informasi yang didapatnya dengan secara mandiri, seperti contohnya materi praktik ibadah sholat yang harus diperhatikan secara langsung oleh peserta didik. Yang selanjutnya, pengulangan atau pembiasaan, yaitu belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan proses serta mengulang terhadap pengalaman tentunya akan menjadi sebuah kebiasaan peserta didik. Dan yang selanjutnya, memberi tantangan, yaitu sebagai peserta didik diberikan suatu tanggung jawab untuk mempelajari sendiri dengan melakukan percobaan, belajar mandiri, dan memecah masalah dalam berbagai masalah yang dihadapi, entah itu PR, entah itu tugas, baik itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Dengan ada tantangan tersebut, maka siswa akan menjadi siswa yang mandiri. Itu inputnya dari tantangan tersebut. Yang selanjutnya, ada di sini prinsip umum. Prinsip umpan balik, yaitu ada rasa semangat yang dirasakan oleh peserta didik bila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Oleh karena itu, bila hasil baik merupakan balik, ini adalah cara stimulus yang diberikan oleh guru kepada siswa, memberikan bahwa jikalau belajar dengan tekun, dengan giat, akan memberikan nilai atau hadiah yang baik. Ini adalah satu prinsip umpan balik kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya, mengembangkan fitrah atau bertuhan, bertauhid kepada Allah Sang Pencipta. Tentu manusia merupakan makhluk-makhluk atau hamba yang beragama. Adanya kebutuhan terhadap agama, maka manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi berbagai potensi fitrah, yakni fitrah adalah
yang dimiliki semua manusia sejak lahir, bahkan sejak belum lahir. Nah, dan yang selanjutnya menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, yaitu tentu kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam perlu diciptakan semangat nasionalisme dalam pemberian wawasan nilai kebangsaan, nilai moral, nilai sosial yang ada sebagai bekal peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada baik itu di dalam agama maupun secara sosial. Dengan nantinya pembelajaran menjadi terukur dan akurat sehingga menghasilkan input yang berkompeten nantinya, yang sangat baik. Di sini di bawah tentu pemanfaat media menurut Falahuddin di bawah ini ada beberapa jenis. Yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Maksudnya, tidak ada satu jenis media yang cocok digunakan untuk semua pembelajaran dan mencapai semua tujuannya. Karena setiap jenis media pembelajaran kelebihan dan kekurangannya. Karena setiap jenis media memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan yang selanjutnya, menggunakan beberapa media secara variasi memang diperlukan. Ini sangat diperlukan. Penggunaan media bervariasi dalam pembelajaran memang diperlukan. Akan tetapi jika terlalu banyak menggunakan media dalam satu pembelajaran, maka bisa-bisa menyebabkan siswa bingung dan pembelajaran menjadi tidak jelas, bahkan mempersulit tercapainya tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Tentu ini pendidik tentu media yang kita berikan jangan sampai melebihi kemampuan siswa. Kita menyesuaikan intinya. Penggunaan media bisa memperlakukan peserta didik secara aktif. Penggunaan media harus bisa merangsang siswa untuk turut aktif dalam pembelajaran sehingga nantinya lebih baik menggunakan media pembelajaran yang sederhana dan siswa terus aktif daripada media pembelajaran tersebut. Dengan demikian, seorang pendidik harus melakukan persiapan yang cukup dalam menggunakan media pembelajaran. Kurangnya persiapan dalam penggunaan media bisa menyebabkan berlangsungnya pembelajaran tidak efektif dan efisien serta mengganggu kelancaran proses pembelajaran itu sendiri, terutama penggunaan media elektronik, terutama pada zaman sekarang ini, saat ini. Di samping itu juga ada pendapat lain bahwa dalam menggunakan media pendidikan Islam harus selaras dengan Al-Quran dan Hadis. Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan dasar pengembangan kesejahteraan manusia di dunia termasuk di dalam penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam ada dua, yakni memudahkan dan tidak mempersulitkan. Ini adalah salah satu sabda Rasulullah SAW. Maka di sini saya akan membacakan sabda Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, mudahkanlah, jangan engkau mempersulit, berikanlah kabar-kabar yang menggembirakan dan jangan sekali-kali engkau memberikan kabar-kabar yang menyusahkan sehingga mereka lari menjauhkan dari dirimu. Saling taatlah kamu dan jangan berselisih yang dapat merenggangkan
atau memecah belah di antara kamu. Bukhari Muslim. Nah, kesimpulan mungkin di sini pemateri akan membaca kesimpulan sedikit dari penjelasan kami di atas. Yang pertama, pembelajaran akan terlaksana secara efektif bila media pembelajaran dimanfaatkan sesuai prinsip dan karakteristik pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media merupakan proses menetapkan media apakah apa yang digunakan sebagai pembelajaran dengan harapan pesan dengan baik yang diterima oleh siswa. Media pembelajaran juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pembelajaran sangat banyak macamnya. Tentu yang digunakan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran pendidikan agama Islam. Contohnya di media pendidikan agama Islam. Untuk itu perlu dipilih secara cermat media mana yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa prinsip, kriteria, dan langkah yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Kemudian untuk mempertimbangkan pemilihan media pembelajaran dibutuhkan langkah-langkah tentu sebagai berikut. Ada beberapa langkah sebagai berikut, yakni menentukan kegiatan penerangan atau pembelajaran, menentukan transmisi pesan, menentukan karakteristik pelajaran, klasifikasi media, dan analisis karakteristik media. Pemanfaatan media pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun proses singkat yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu persiapan pelaksanaan, tindak lanjut kelas. Hal ini yang akan menentukan hasil akhir dari proses pembelajaran nantinya yang ingin kita capai. Intinya seperti itu. Oke, teman-teman, sekiranya mungkin sampai sini penjelasan dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.